Shalom dan selamat malam untuk saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Saya berdoa agar saudara sehat selalu, semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Jika saudara ada yang sedang sakit, marilah kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan saudara dan pemulihan keadaan saudara. Kita harus berharap dan tidak berhenti berpengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu, buat kami jemaat-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah, Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, Allah menantikan, supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Tertulis dalam kitab Yesaya 5 ayat 2, kata kunci renungan pada malam ini adalah, hak-hak Allah. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Yesaya 5 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lobang tempat memeras anggur, lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem, dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang, aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan, supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Terambil dari kitab Yesaya 5 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, kemerdekaan sejati itu bukan berjalan menuruti diri sendiri, melainkan berserah di jalan Allah. Mari kita mulai renungan malam kita. Kidung Yesaya yang menggambarkan bangsa Israel sebagai kebun anggur milik Allah telah mengajarkan kepada kita bahwa Allah berhak untuk mengharapkan kasih, penyembahan, dan ketaatan dari orang-orang yang diberkatinya. Sayangnya, seperti orang-orang pada zaman Yesaya, banyak di antara kita yang menunjukkan sedikit rasa terima kasih, dan kita dengan sengaja merusak hukum-hukum moralnya,
ketika kita bersikap seperti ini, Allah tentunya berhak untuk memberikan hukuman. Sejarah mengungkapkan bahwa apabila sebuah bangsa mengabaikan Allah dan menolak firman-Nya, bangsa itu akan menuai buah yang pahit. Pada hari ini kita diingatkan kembali mengenai kemerdekaan yang telah kita nikmati. Kita harus benar-benar mensyukuri kemerdekaan ini. Namun, kadang-kadang kita menyepelekannya, kurang peduli terhadap orang-orang yang mendapatkan berkat tidak terlalu banyak. Kita menjadi bangsa individual yang secara egois memaksakan hak, melakukan hal-hal yang tidak adil terhadap orang lain, dan tidak memikirkan kesejahteraan mereka. Yang terburuk, sewaktu menuntut untuk mendapatkan kemerdekaan pribadi, kita tidak terlalu mendengarkan hak-hak Allah. Karena itu, kita perlu menyadari bahwa Dia adalah Tuan atas kebun anggur. Dia berharap agar kita menghasilkan buah-buah kasih dan ketaatan, dan bukannya anggur asam dari rasa tak bersyukur dan kejahatan. Saat kita bersyukur kepada Allah atas hak-hak kita, janganlah kita melupakan hak-hak Allah. Hasilkanlah buah yang baik. Tema ini mengajak kita agar bisa menghasilkan buah yang baik. Karena buah yang baik bisa menjadi berkat bagi orang lain. Buah yang baik selalu dicari-cari oleh orang karena buah yang baik akan membawa faedah yang baik bagi tubuh kita. Kita adalah kebun anggur yang Tuhan persiapkan untuk berbuah yang baik. Hal ini kita pelajari dari teks Yesaya 5 ayat 1 sampai dengan ayat 7 ini. Dalam perikop ini, kita belajar bahwa Tuhan tidak hanya menyuruh kita untuk berbuah, tetapi Tuhan juga menyediakan fasilitas-fasilitas ilahi, sehingga kita bisa berbuah. Dalam Yesaya 5 kita bisa menemukan setidaknya ada 3 hal penting yang dilakukan Tuhan agar kita bisa menghasilkan buah yang baik, yakni: pertama, Tuhan menyediakan lereng bukit yang subur bagi kita. Supaya bisa berbuah, maka Tuhan menaruh kita di tanah yang subur. Tuhan membawa kita ke tanah yang subur. 2000 tahun zaman gereja ini adalah suatu masa yang benar-benar subur, karena Roh Kudus terus bekerja bagi gereja Tuhan. Sekalipun ada guncangan, tekanan, hambatan di sana-sini, namun di hadapan Tuhan ini adalah lereng bukit yang subur. Karena kuasa Roh Kudus masih dicurahkan dengan limpah sejak hari Pentakosta dan sampai puncaknya pada hujan akhir. Setelah itu maka baru akan masuk zaman yang benar-benar gersang, tidak bisa lagi berbuah, yaitu zaman Antikris. Tidak ada lagi pekerjaan 3 pribadi Allah di zaman itu. Sungguh mengerikan. Roh Kudus yang terus dicurahkan sampai saat ini memiliki potensi besar untuk mengubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Bahkan kebun buah akan menjadi luar biasa subur sehingga menjadi hutan. Namun terkadang ada orang yang sengaja mengubah tanah yang subur ini menjadi padang asin karena kejahatan dan dosa-dosa yang terus disimpan dalam-dalam. Di padang asin hanya ada kemandulan. Tidak mungkin berbuah, karena dosa dibawa masuk dengan limpah. Terkadang seseorang dengan sengaja menajiskan tanah hidupnya sehingga tidak bisa berbuah. Izinkan Roh Kudus bekerja dengan limpah dalam tanah hidup kita, maka kita akan merasakan tanah yang subur, limpah dengan curahan hujan Roh Kudus. Hidup bersama dengan Tuhan bagaikan pohon yang ditanam di tepi air. Sehingga pohon itu bisa merambatkan akarnya ke tepi batang air, tidak mengalami panas terik, daunnya tetap hijau, tetap bersukacita walaupun di tahun kering, sehingga tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Kedua, Tuhan menanam dengan pokok anggur pilihan, pokok anggur yang terbaik. Ada benih luar biasa yang ada dalam hidup setiap pengikut Kristus, suatu benih pilihan, sehingga seharusnya kita bisa berbuah dengan indah. Sejak seorang lahir baru maka ada benih ilahi yang luar biasa di dalam hidupnya. Kita dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, melainkan dari benih yang tidak fana, yaitu oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Inilah pokok anggur pilihan. Kita diciptakan kembali di dalam Kristus. Kristus sendiri ada di dalam kita.
sehingga kita bisa memiliki kekuatan yang melimpah-limpah. Sebenarnya, kita memiliki iman yang sama berharga dengan iman. Ada benih yang berharga di dalam setiap orang percaya. Tidak ada alasan untuk tidak bisa berbuah dengan indah, karena dalam setiap hidup orang percaya telah diberikan benih pilihan. Kita bisa berbuah karena kita telah dijadikan bangsa pilihan Allah, umat kepunyaan Allah sendiri. Sejak kita percaya, maka Allah membuatkan rencana yang terbaik bagi hidup kita sampai dalam kekekalan. Jangan sampai kita menyia-nyiakan karunia Allah yang besar ini. Ketiga, kita dipagari dan dibuang batu-batunya, dikawal dengan menara jaga di tengah-tengah kebun anggur, dikelilingi dengan pagar duri. Kita perlu waspada bahwa iblis tidak ingin kita berbuah. Iblis lebih senang kalau hidup orang beriman bantut dan sia-sia adanya. Iblis terus rajin berkeliling dan mengaum-aum, mencari mangsa yang siap untuk ditelannya. Oleh sebab itu Tuhan juga menyediakan penjagaan yang luar biasa, sehingga kita dapat tetap berbuah. Dalam Yesaya 5 dicatat bahwa pemilik kebun anggur itu memagarinya, membuang batu-batu yang dapat menghambat pertumbuhan, bahkan juga didirikan menara jaga di tengah-tengahnya. Betapa luar biasa penjagaan Allah akan umatnya, sehingga kita dapat terus bertumbuh dan berbuah-buah. Tuhan berkuasa untuk menjaga kita sehingga kita tidak tersandung. Pagar perlindungan Tuhan begitu sempurna, bahkan berlapis-lapis. Iblis tidak bisa begitu saja menyerang orang beriman yang hidup di dalam perlindungan Tuhan. Saat iblis ingin mengganggu Ayub, dia harus meminta izin terlebih dahulu kepada Tuhan. Tuhan memagari harta milik Ayub, Tuhan memagari kesehatan Ayub, Tuhan juga memagari nyawa Ayub. Ada pagar yang berlapis-lapis dan itu semua ditujukan supaya kita dapat berbuah dengan lebat tanpa gangguan. Tidak ada satupun yang dibiarkan Tuhan untuk kita alami yang melebihi kekuatan kita. Semuanya telah diukur dan ditakar dengan sempurna, sehingga kita tidak perlu takut dan khawatir. Tuhan menudungi kita dengan kepak sayap-Nya. Janji kesetiaannya bagaikan perisai dan pagar tembok, sehingga kita tidak perlu takut terhadap kedahsyatan malam, penyakit, atau apapun juga yang dapat mengancam kita. Asalkan Tuhan ada di pihak kita, maka tidak ada yang dapat melawan kita. Dalam kemah suci penjagaan Tuhan tampak nyata dalam atap 4 lapis yang menudungi kemah suci. Jangan pernah takut dan gentar selama Tuhan beserta kita. Karena perlindungan Tuhan ada atas kita, maka kita dapat berbuah sekalipun bukan pada musimnya. Timbul pertanyaan kita sekarang, buah yang baik apakah yang diharapkan Tuhan dari kehidupan kita saat ini? Ada beberapa buah yang baik yang bisa kita hasilkan dari hidup kita sebagai kebun anggur Tuhan, yakni: pertama, buah pekerjaan baik. Sebagai kebun anggur Tuhan, kita harus bisa menghasilkan buah pekerjaan baik dan atau perbuatan baik dari diri kita sendiri. Pekerjaan baik akan membawa berkat bagi kita dan orang lain. Kita harus memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah setiap hari. Kedua, buah kehidupan kekal. Buah kehidupan kekal merupakan tujuan akhir kita. Entah seberapa lama kita berada di dunia ini, tujuan akhir kita adalah menghasilkan buah kehidupan kekal. Kita berjuang agar pada akhir hidup kita bisa memasuki hidup yang kekal, surga. Dengan kehidupan yang kekal kita akan menikmati sukacita sejati. Ketiga, buah kebenaran. Selama kita hidup di dunia ini, kita harus menjadi pejuang dan pelaku kebenaran. Kehadiran kita harus bisa menumbuh kembangkan buah-buah kebenaran dan melawan kepalsuan dan kesesatan. Keempat, buah pertobatan. Pertobatan itu penting. Namun pertobatan tanpa ada buahnya adalah omong kosong. Pertobatan yang sejati kelihatan dari tindakan nyata. Setiap pertobatan harus tampak dalam karya nyata. Pertobatan tanpa tindakan nyata adalah mimpi di siang bolong. Keenam, buah Roh Kudus. Buah yang paling utama dari kita adalah buah roh. Buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan,
kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Pertanyaan selanjutnya bagi kita adalah, bagaimanakah cara menghasilkan buah yang baik itu? Pertama, fokus. Fokus berarti melupakan apa yang di belakang, mengarahkan diri pada apa yang di depan, berlari-lari kepada tujuan Allah, adalah pilihan atau keputusan kita untuk mau hidup berfokus kepada Tuhan atau berfokus kepada diri sendiri, atau masalah. Kesulitan tidak akan membuat orang yang berfokus pada Tuhan menjadi lemah dan hancur, justru memicu dan memperkuat pengharapan kepada Tuhan, sehingga kesulitan menjadi salah satu faktor dari pertumbuhan kerohanian. Yosua memberikan suatu pernyataan terhadap umat pilihan Allah agar menentukan pilihannya. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah. Fokus kepada Tuhan. Kita perlu meluangkan waktu sejenak untuk berdoa memohon bimbingan Tuhan untuk hidup kita hari demi hari, sehingga kita sejalan dengan rencananya. Kedua, menyelaraskan diri. Setiap orang yang mau fokus kepada Tuhan pasti akan selalu menyelaraskan diri dengan janji Tuhan. Dalam Yosua 14 ayat 9 kita melihat Musa bersumpah. Katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan, Allahku, dengan sepenuh hati, selaras dengan Tuhan. Oleh sebab itu, pada waktu Kaleb punya kesempatan untuk minta pembagian, ia tetap menyelaraskan diri dengan janji yang telah diterimanya, tidak mau diubahkan. Ketiga, setia sampai akhir. Sekarang ini adalah saatnya di mana gereja bergerak, bukan lagi waktunya untuk merasa nyaman dan tidur secara rohani. Jangan menjadi anak Tuhan yang suam-suam. Ketahuilah bahwa Tuhan Yesus datang hanya untuk umatnya yang sibuk dan setia mengerjakan kehendak-Nya. Umat yang setialah yang menjadi pusat perhatian Tuhan. Hamba yang setia adalah orang yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuannya datang. Jadi Tuhan datang bukan untuk orang yang malas, karena orang yang malas tidak akan menghasilkan buah. Orang yang benar itu terus produktif dalam Tuhan, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk, subur, dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, kita akan menghasilkan buah, bertumbuh menjadi kuat, dan berhasil dalam segala hal yang kita kerjakan. Akhirnya, marilah kita memandang kepada Tuhan dalam segala hal, menyelaraskan diri dengan rencananya dalam semua perencanaan kita dengan setia melakukan kehendak-Nya sesuai panggilan Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Celakalah orang yang menyebut kejahatan itu baik. Yesaya 5 ayat 20 berkata, celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis, dan manis menjadi pahit. Jika kita menyebut dan menyamakan kejahatan sama dengan kebaikan, maka kita bukan lagi manusia yang berpikir waras. Kita sudah termasuk golongan manusia yang tak beriman. Pernyataan Yesaya dalam nas hari ini merupakan sebuah pernyataan keras dan tajam sebagai peringatan untuk bangsa Israel. Sebuah pernyataan biasanya akan diikuti dengan tindakan atau dengan kata lain apa yang diucapkan akan menjadi tindakan dan selanjutnya hal itu akan menjelaskan siapa kita sesungguhnya. Anda dan saya adalah semua hal yang menyangkut tentang kekurangan dan kelebihan diri kita. Setiap manusia tidak dapat memisahkan diri dari kemauannya untuk melakukan kejahatan walaupun ada kesadaran untuk berpikir yang baik. Raja Daud berkata dia telah dilahirkan dalam kesalahan dan akan mengakhirinya dengan kematian karena kesalahan itu juga. Betapa beratnya kehidupan yang selalu diperhadapkan dengan berbagai kesukaran yang merupakan konsekuensi dari perbuatan yang tidak baik. Semua waktu yang diberikan Tuhan hampir sebahagian besar cuma dihabiskan dalam pergumulan yang melelahkan, ingin meraih mimpi sebuah kemenangan atas kesulitan-kesulitan disebabkan kejahatan.
Raja Daud melewati banyak hari dalam hidupnya dengan tangisan ketika di rumahnya dia menyaksikan pemerkosaan dan pembunuhan. Masih dalam kesedihan dan kesendirian, dia dikhianati oleh sahabat-sahabatnya, bahkan anaknya sendiri. Siang berganti, air matanya membasahi tempat istirahatnya sepanjang malam bagai rintik-rintik hujan yang cepat berharap akan berhenti. Boleh jadi kita sedang melihat banyak waktu hidup kita dalam perjuangan layaknya orang perang. Terus-menerus kita mendapatkan diri gagal dan tidak ada kesanggupan untuk bangkit. Asal kita tahu kegagalan, keterpurukan, tekanan yang penyebabnya adalah kesalahan kita sendiri. Tuhan menginginkan sesuatu yang istimewa dalam kondisi ini untuk kita dan Tuhan sendiri. Ketika Raja Daud mengalami kejatuhan dirinya disebabkan perilakunya sendiri, Tuhan tidak berdiam diri. Dia mempercayakan Nabi Nathan menemui pria anak Isai ini untuk memintanya bertanggung jawab atas kesalahannya yang telah menyusahkan orang lain. Dengan keberanian dan kerendahan hati, di hadapan Nathan, Daud membuat pengakuan yang membuka kesempatan baginya dibenarkan. Kesalahan adalah kesalahan, bagi Tuhan itu adalah kebenaran jika kita mau dengan rendah hati mengakui kesalahan kita di hadapan-Nya. Kebenaran dari kesalahan itulah yang Tuhan temukan dari peristiwa penyimpangan Daud. Jika kita berkata bahwa kita tidak bersalah, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita maka Dia adalah setia dan adil mengampuni kita. Pengampunan yang merupakan kehendak Tuhan untuk manusia hanya dapat diberikan berdasarkan pengakuan. Tuhan memerlukan alasan yang jelas terhadap apa yang akan Dia berikan. Seekor babi tidak akan menghargai emas di depan hidungnya meski benda itu berharga. Demikian pula pengampunan Tuhan. Hal itu akan berarti bagi si penerima bila ada pengakuan sebagai tanda penghargaan untuk yang memberi dan yang menerima. Setiap saat kita mengerti dan mengetahui ada kecenderungan berbuat salah, apakah sengaja atau tidak. Kapan dan di mana kita berada, dosa senantiasa menampakkan diri mengikuti kita untuk menyiksa, merusak, dan menyengsarakan. Karena Tuhan sangat mengetahui bahaya ini, sehingga Dia memberikan solusi yang berguna bagi kita. Raja Daud hanya mempunyai suatu kekayaan yang dia simpan, yaitu Tuhan harapannya. Ketika semua orang terdekat dia pergi meninggalkannya, dia mendapatkan Tuhan selalu ada di dekatnya. Berapa banyak waktu hidup Anda yang telah dihabiskan dalam kekecewaan dan tekanan? Percayalah bagi Tuhan Anda berhak memperoleh hari depan lebih baik. Tidak perlu Anda menghentikan perjalanan hidup yang masih panjang yang akan membahagiakan Anda dan orang terdekat yang Anda cintai. Kedaulatan atas hidup Anda dan bersama mereka yang Anda kasihi adalah Tuhan. Karena itu, sadarailah bahwa saat kita mengakui kesalahan, kegagalan dan ketidaksanggupan di hadapan Tuhan, maka kita akan mampu bangkit menatap ke depan yang penuh harapan. Apa yang dapat kita pelajari dari buah anggur liar di kebun anggur Allah yang mengecewakan? Dalam Yesaya 5, Nabi menyanyikan sebuah lagu, nyanyian kebun anggur, kepada Tuhan, kekasihku, agar orang-orang mendengarnya. Mungkin Yesaya terpaksa menyanyikan lagu daerah karena selama ini masyarakat mengabaikan khotbah adatnya. Liriknya dimulai seperti ini, mengapa menghasilkan buah anggur liar, bukannya menghasilkan keadilan dan kebenaran? Bangsa Israel malah membalasnya dengan kekerasan dan pertumpahan darah. Mereka melanggar hukum Allah dan menajiskan tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Yahweh telah menjadikan Israel sebagai teladan di antara bangsa-bangsa. Dia ingin umatnya menghasilkan buah bagi kemuliaannya. Namun mereka hanya menghasilkan dosa dicirikan sebagai buah anggur liar dalam nyanyian Yesaya. Satu-satunya jalan keluar bagi penjaga adalah menjatuhkan hukuman atas kebun anggur yang tidak menghasilkan buah dengan menghancurkannya. Yesaya menguraikan 6 malapetaka, menyebutkan 6 dosa yang telah memicu murka Allah dan membawa penghakimannya atas bumi.
Keenam dosa ini merupakan ringkasan, bukan inventarisasi, dari buah anggur liar dalam nyanyian Yesaya. Dosa-dosa tersebut sebagian besar adalah dosa orang-orang yang sombong dan angkuh, keserakahan, ketamakan, dan pemerasan, kemabukan, pesta pora, dan pemanjaan diri sendiri, kecerobohan, kekerasan hati, dan ejekan, penipuan dan penyelewengan, kesombongan dan kesombongan, ketidakadilan dan korupsi. Dalam Matius 21 ayat 33-44, Yesus menceritakan penggunaan bahasa dan struktur yang berhubungan langsung dengan nyanyian kebun anggur karya Yesaya. Sama seperti lirik Yesaya yang menjadi argumen Allah terhadap Yehuda zaman dahulu, perumpamaan Yesus menyajikan argumentasi Allah terhadap para pemimpin Yahudi pada abad pertama. Dalam Matius 23, Tuhan memaparkan 7 celaka bagi mereka yang telah mengalami kelahiran baru di dalam Yesus Kristus. Anggur liar sama dengan perbuatan-perbuatan tidak berharga di masa lalu kita. Dahulu kamu penuh kegelapan, tetapi sekarang kamu mendapat terang darinya, Tuhan. Jadi hiduplah sebagai umat terang, karena cahaya di dalam dirimu ini hanya menghasilkan apa yang baik, benar, dan benar. Tentukan dengan cermat apa yang berkenan kepada Tuhan. Jangan ambil bagian dalam perbuatan jahat dan kegelapan yang tidak berguna. Sebaliknya, singkapkanlah mereka. Pelajaran paling penting yang kita pelajari dari buah anggur liar di kebun anggur Tuhan yang mengecewakan adalah bahwa Allah serius terhadap dosa. Tuhan mengharapkan umatnya dipenuhi dengan buah kebenaran dan menghasilkan buah yang memuliakan namanya. Tetapi Roh Kudus menghasilkan buah dalam hidup kita, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, dan pengendalian diri. Tidak ada hukum yang melarang hal-hal ini. Kekasihku mempunyai kebun anggur di bukit yang sangat subur. Ia menggalinya, membersihkannya dari batu-batu, dan menanaminya dengan tanaman anggur pilihan. Ia membangun sebuah menara pengawas di tengah-tengahnya, dan menggali sebuah tong anggur di dalamnya. Ia mencarinya untuk menghasilkan buah anggur, tetapi yang dihasilkannya adalah buah anggur liar. Dan sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang-orang Yehuda, jadilah hakim antara aku dan kebun anggurku. Apalagi yang bisa saya lakukan untuk kebun anggur saya, yang belum saya lakukan di dalamnya. Ketika aku mencarinya untuk menghasilkan buah anggur, lagu berlanjut, mengungkapkan bahwa petani adalah Tuhan, dan kebun anggur mewakili umat Tuhan di Yehuda. Tuhan, Sang Penjaga, mengharapkan kebun anggurnya menghasilkan buah anggur yang baik, mewakili keadilan dan kebenaran. Karena dia telah merawatnya secara mendalam dan bersusah payah, menghujani umatnya dengan kebaikan, kasih, dan kasih karunia-Nya. Namun, kebun anggur tersebut hanya menghasilkan buah anggur liar. Anggur liar bersifat asam, tidak dapat dimakan, dan sama sekali tidak berguna untuk membuat anggur. Kata asli Ibrani yang diterjemahkan sebagai liar, di sini dikaitkan dengan hal-hal yang bau, atau tidak berharga, yang hanya layak untuk dimusnahkan, perumpamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, dan pada akhirnya menjatuhkan hukuman atas mereka. Dosa-dosa para pemimpin Israel terdengar sangat mirip dengan buah anggur liar yang dihasilkan oleh kebun anggur pada zaman Yesaya. Anggur liar adalah dosa besar dengan akibat yang parah. Komentator Alkitab Matthew Henry menulis, anggur liar adalah buah dari sifat yang rusak, buah yang dihasilkan dari batang kepiting, bukan berdasarkan cabang yang tertanam, berasal dari akar kepahitan. Anggur liar adalah pertunjukan munafik dalam agama, yang terlihat seperti buah anggur, namun asam atau pahit, dan jauh dari menyenangkan Tuhan sehingga menimbulkan provokasi. Anugerah palsu adalah buah anggur liar.
Tuhan telah memilih kita sebagai milik-Nya untuk menjadi bangsa suci yang akan menunjukkan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Kita hanya dapat melakukan hal ini dengan menghasilkan buah yang baik dan bukan buah anggur liar yang tidak berguna. Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran. Yesaya artinya Tuhan adalah keselamatan. Yesaya adalah seorang nabi dan kitab Yesaya merupakan buku nubuatan. Yesaya tidak hanya mampu menganalisis keadaan, tetapi juga mempunyai banyak visi. Yesaya 5 ayat 1-7 ini merupakan nyanyian Nabi Yesaya untuk menyuarakan bagaimana perasaan Allah melihat tingkah laku bangsanya. Nyanyian ini diawali Nabi Yesaya dengan memperkenalkan hubungannya yang akrab dengan Allah dengan menyebutnya sebagai kekasihku, yang memiliki sebuah kebun anggur yang terletak di lereng bukit yang subur. Kebun anggur di lereng bukit yang subur berarti Allah yang mengasihi umatnya dengan sepenuhnya bagi secara berlimpah. Subur selalu bermakna kelimpahan, penuh berkat dan tak pernah kekurangan. Tuhan telah berusaha membuat dan memberikan yang terbaik bagi Israel, namun mereka merespon tindakan Tuhan dengan perlawanan dan kejahatan, sehingga Tuhan murka kepada mereka. Keterangan Nats, ayat 1-2 berkata bahwa Israel gagal menunjukkan kualitas hidup yang benar. Tanah yang subur itu diolah dengan sangat baik oleh pemiliknya, lah mencangkulnya serta membuang bebatuan yang ada di lahan itu agar batu-batu itu tidak menghimpit akar pokok anggur yang akan ditanamnya. Setelah proses penggemburan tanah dilakukan, maka si pemilik tanah itu menanam benih anggur pilihan atau bibit unggul. Tidak sampai di situ, si pemilik tanah itu juga membangun sebuah menara sebagai tempat untuk menjaga dan mengawasi lahan itu hingga nantinya menghasilkan buah. Di sana pengawas dapat menjaga kebun dari gangguan hewan-hewan perusak atau maling yang ingin mencuri. Si pemilik juga telah menggali lubang untuk tempat pemerasan buah anggur itu nantinya ketika tiba saatnya untuk panen. Pemilik kebun benar-benar mempersiapkan segala yang terbaik agar kebunnya bias menghasilkan buah yang unggul, rasanya manis dan memiliki kualitas yang terbaik. Namun ketika tiba musim panen, kebun itu membuat si pemilik kecewa, bahkan marah karena buah yang dihasilkan rasanya asam, sama seperti buah anggur liar yang tumbuh di hutan. Merupakan gambaran hidup orang Israel masa itu, kekasih yang dimaksud Yesaya, yaitu pemilik kebun anggur itu adalah Tuhan, sementara kebun anggur itu adalah orang Israel. Sementara anggur adalah buah kehidupan bangsa itu, Tuhan telah menyiapkan segala sesuatu untuk kebahagiaan bangsa pilihannya itu. Tuhan ingin bangsa itu benar-benar mampu membuktikan identitas mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan, yaitu dengan pola hidup yang benar di hadapan Tuhan dan sesama manusia, hidup dalam kasih dan persaudaraan. Namun sebaliknya, bangsa itu malah hidup dalam keberorokan iman, pemberontakan kepada Allah, penyembahan berhala dan hidup dalam kesombongan. Kualitas hidup mereka digambarkan seperti buah anggur liar yang tumbuh di hutan yang tidak pernah disentuh oleh orang-orang karena rasanya yang sama sekali tidak enak. Ayat 3-5 berkata, hukuman untuk ketidakpatuhan kepada Allah melalui Yesaya, Allah memberikan pertanyaan untuk menggugah bangsa Israel. Sebutan, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, Allah mengungkapkan kekecewaannya kepada bangsa itu. Allah telah memberikan yang terbaik bagi bangsa itu, kebun anggurnya. Allah memberikan para nabi maupun imam untuk menjaga kerohanian mereka dan mengawasi pola hidup mereka agar tetap memiliki kualitas hidup sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Tapi mereka menem dengan perlakuan yang bertolak belakang dengan yang Tuhan inginkan. Mereka mengabaikan perkataan penjaga, sementara ada juga penjaga yang tidak melakukan tugasnya sehingga bangsa itu jatuh ke dalam dosa.
Kelakuan bangsa yang melawan arus dan ajaran Tuhan itu mendatangkan akibat yang setimpal bagi mereka. Allah akan membiarkan bangsa yang tidak mengenal Allah akan menghancurkan Yerusalem. Tiada lagi penjaga yang menjamin keselamatan bangsa itu. Tuhan akan membiarkan kebun anggur ditumbuhi semak berduri dan rumput yang akan menghimpit dan menyiksa tanaman anggur itu. Dengan artinya Tuhan akan membiarkan kepedihan hidup akan menghimpit mereka melalui bangsa-bangsa yang menjajah mereka. Bahkan Allah akan memerintahkan awan untuk tidak menurunkan hujan atas tanah, sehingga tanah menjadi gersang, membuat pohon anggur menjadi laju kering dan mati, dan pohon-pohon yang kering akan dicampakkan ke api. Yang pengertian Allah akan mengizinkan penderitaan sebagai pelajaran bagi mereka atas perbuatan mereka sendiri. Semua kita mengetahui bahwa setiap tanaman ada yang menghasilkan yang baik dan yang tidak baik. Tuhan mengibaratkan bangsa Israel sebagai kebun anggurnya. Tuhan telah memilih tanah yang subur dan mencangkulnya, membuang batu-batunya, menanaminya dengan bibit anggur pilihan, memelihara dan menjaganya, sambil menantikan hasil buah anggur yang baik. Namun yang dihasilkan adalah buah anggur yang asam. Sekarang mempertanyakan lagi yang harus dilakukan Tuhan supaya bangsa Israel menghasilkan buah-buah yang baik. Supaya bangsa Israel hidup dalam kebenaran Tuhan, menjadi kebun anggur yang baik, memerlukan perawatan yang kontinu. Demikian juga kita sebagai kebun anggur Allah perlu perawatan yang terus-menerus berupa ibadah. Mendengarkan firman Allah, melakukan pujian dan penyembahan, serta hubungan yang intim dari hati manusia yang tulus dengan hati Yesus. Untuk itu, hidup orang yang percaya yang jadi kebun anggur yang baik itu, ibarat pokok anggur yang tumbuh berakar ke surga, bukan ke dunia, sehingga hubungan kita terus-menerus menghirup makanan dari sorga, bernapas, sebagai hubungan yang terus-menerus baik dengan Tuhan. Dengan demikian buah kehidupan kita pun menjadi buah-buah yang baik di hadapan Tuhan. Sebagai pohon anggur, kita harus tetap melekat kepada Yesus pemilik kebun anggur itu, supaya kita menghasilkan buah yang baik. Yesus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kita adalah kebun anggur Tuhan, berarti kita adalah kepunyaan Tuhan. Tuhanlah yang mengusahakan segala yang baik bagi kita, menjadikan kita menjadi lahan yang subur, tempat tumbuhnya pohon-pohon dan tanaman-tanaman yang menghasilkan buah yang manis, tidak hanya manis, namun juga menyehatkan orang yang menikmatinya. Artinya, setiap orang yang ada bersama dengan kita dan merasakan buah kehidupan kita, maka dia akan merasa nyaman dan terberkati. Sama halnya dengan memakan buah yang baik, maka jasmaninya akan sehat. Jadi saat orang menikmati buah kehidupan kita, iman dan rohaninya juga semakin sehat dan baru. Ketika Tuhan menantikan keadilan dalam hidup kita, maka Tuhan menemukannya. Jika Tuhan menantikan kebenaran dalam hidup kita, maka Dia juga menemukannya. Kiranya Tuhan memampukan kita menjadi kebun anggur yang benar, yang menumbuhkan pokok-pokok anggur yang baik, dan buahnya menjadi kesukaan bagi Tuhan dan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran. Di dalam kitab Yesaya, nabi ini seringkali menyampaikan pesan-pesan dari Allah kepada bangsa Israel. Kitab ini mencakup berbagai tema, termasuk nubuat mengenai masa depan mereka, peringatan akan dosa-dosa mereka, serta janji akan pemulihan dan penyelamatan. Perikope Yesaya 5 ayat 1-7 menggambarkan sebuah perumpamaan tentang sebuah kebun anggur yang ditanam oleh pemiliknya, yang melambangkan Allah sebagai pemilik Israel. Pemilik kebun anggur telah melakukan segala hal yang diperlukan untuk memastikan kebun itu menghasilkan buah-buahan yang baik. Tetapi saat Allah mencari buah yang baik, keadilan dan kebenaran dari bangsa Israel, Dia malah menemukan buah yang busuk,
kesetiaan dan kejahatan. Dalam konteks ini, latar belakangnya adalah perilaku buruk dan kesetiaan bangsa Israel terhadap Allah mereka. Allah menginginkan keadilan dan kebenaran, tetapi bangsa Israel justru melakukan dosa-dosa dan kecurangan. Oleh karenanya, Nabi Yesaya menggunakan perumpamaan ini untuk menggambarkan ketidakpatuhan bangsa tersebut dan mengingatkan mereka tentang pentingnya hidup dalam ketaatan kepada Allah. Dalam ayat-ayat berikutnya, Yesaya melanjutkan dengan menggambarkan hukuman yang akan diterima oleh bangsa Israel sebagai akibat dari perbuatan mereka yang jahat. Namun, pesan utama dari nubuat ini adalah bahwa Allah selalu menghendaki keadilan dan kebenaran dari umatnya, dan kesetiaan mereka akan mendatangkan konsekuensi. Jadi, tema Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran mencerminkan keinginan Allah untuk umatnya untuk hidup dalam ketaatan, keadilan, dan kebenaran, serta konsekuensi yang akan timbul jika mereka tidak mematuhi kehendaknya. Pertanyaan kita sekarang adalah, bagaimanakah cara Allah menegakkan keadilan dan kebenarannya bagi umat Israel? Berdasarkan kitab Yesaya 5 ayat 1-7 ini, Allah menggunakan perumpamaan kebun anggur untuk menggambarkan bagaimana Dia menginginkan keadilan dan kebenaran dari bangsa Israel. Mari kita lihat bagaimana Allah menegakkan keadilan dan kebenaran dalam konteks ini. Pertama, penanaman kebun anggur. Allah sebagai pemilik kebun anggur telah melakukan segala hal yang diperlukan untuk menjamin kebun itu menghasilkan buah yang baik. Ini mencerminkan kasih dan perhatian Allah terhadap bangsa Israel, yang Dia telah pilih sebagai umatnya. Dalam hidup sehari-hari, Allah memberikan kepada bangsa Israel berbagai berkat dan kesempatan untuk hidup dalam ketaatannya, yang merupakan bentuk keadilan dan kebenaran. Kedua, pencarian buah yang baik. Allah mencari buah yang baik dari kebun anggur tersebut, yang melambangkan harapannya akan keadilan dan kebenaran dari bangsa Israel. Namun, Allah menemukan buah yang busuk, yang melambangkan kesetiaan dan kejahatan bangsa itu. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Israel telah gagal memenuhi kehendak Allah dan hidup dalam keadilan dan kebenaran. Ketiga, konsekuensi bagi buah yang busuk. Allah mengumumkan konsekuensi atas kesetiaan bangsa Israel. Ia akan mencabut perlindungan dan berkat-Nya, membiarkan bangsa itu menghadapi konsekuensi dosa-dosa mereka. Konsekuensi tersebut mencakup penghancuran dan pembinasaan kebun anggur, yang akan diambil alih oleh duri-duri dan semak-semak, sehingga tidak akan menghasilkan buah lagi. Ini menggambarkan hukuman Allah yang datang atas kesetiaan dan ketidakadilan bangsa tersebut. Berdasarkan kitab Yesaya 5 ayat 1-7, kita dapat melihat bahwa Allah menegakkan keadilan dan kebenaran dengan cara berikut. Pertama, Allah memberikan berkat dan kesempatan kepada bangsa Israel untuk hidup dalam ketaatan dan kebenaran. Kedua, Dia mengharapkan hasil yang baik dalam bentuk keadilan dan kebenaran dari mereka sebagai buah dari kasih dan perhatian-Nya. Namun, ketika bangsa Israel gagal memenuhi harapannya dan hidup dalam dosa, Allah tidak akan mentoleransi kesetiaan tersebut. Ketiga, Allah akan memberikan konsekuensi atas perbuatan dosa dan ketidakadilan, yang bisa termasuk hukuman dan penghancuran. Dengan demikian, dalam konteks ini, Allah menegakkan keadilan dan kebenaran dengan mengharapkan dan mendorong umat-Nya untuk hidup dalam ketaatan, sementara juga memberikan konsekuensi atas kesetiaan dan ketidakadilan mereka jika mereka gagal mematuhi kehendak-Nya. Renungkan, apa yang perlu kita renungkan pada minggu ke-18 setelah Trinitatis ini? Berdasarkan kitab Yesaya 5 ayat 1-7, ada beberapa hal yang dapat kita refleksikan. Pertama, ketaatan sebagai sebuah bangsa dan umat Tuhan. Kebun anggur yang digambarkan dalam perumpamaan ini adalah gambaran bangsa Israel, yang dipilih oleh Allah sebagai umat-Nya. Kita bisa merenungkan pentingnya ketaatan kepada Tuhan sebagai individu dan sebagai sebuah bangsa.
ketaatan kepada Allah dan hidup dalam keadilan dan kebenaran adalah hal yang dihendakinya. Kedua, tanggung jawab pribadi. Kita harus merenungkan bagaimana kita memenuhi tanggung jawab pribadi kita kepada Allah. Apakah kita menghasilkan buah keadilan dan kebenaran dalam hidup kita, atau sebaliknya? Penting untuk introspeksi dan memastikan kita hidup sesuai dengan nilai-nilai yang dikehendaki Allah. Ketiga, konsekuensi dosa dan kesetiaan kita. Kita bisa mempertimbangkan konsekuensi dari dosa dan kesetiaan terhadap Allah. Dalam perumpamaan ini, dinyatakan bahwa jika kita tidak hidup dalam keadilan dan kebenaran, maka ada konsekuensi yang mungkin kita hadapi. Ini dapat menjadi pengingat penting tentang pentingnya hidup dalam ketaatan. Keempat, kesempatan untuk pertobatan. Meskipun ada ancaman konsekuensi atas kesetiaan, kita juga bisa melihat bahwa Allah memberikan kesempatan untuk pertobatan. Dia ingin melihat buah keadilan dan kebenaran di dalam hidup kita. Kita dapat merenungkan apakah kita telah mengambil kesempatan tersebut dan melakukan perubahan dalam hidup kita. Kelima, kasih dan harapan Allah. Akhirnya, kita harus mengingat kasih dan harapan Allah terhadap kita sebagai anak-anak-Nya. Dia menginginkan yang terbaik bagi kita, yaitu hidup dalam ketaatan, keadilan, dan kebenaran. Tema ini menggambarkan kasih dan harapan-Nya yang mendalam. Karena itu, dalam refleksi atas tema ini, penting untuk mengambil tindakan konkret dalam menjalani hidup kita sehari-hari. Ini mungkin melibatkan pertobatan, perbaikan perilaku, dan komitmen untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang dikehendaki oleh Allah. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda, agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini.
Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat, kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.